Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Chicken. Nama Busra kembali di sini. Kali ini akan membahas tentang nilai mutlak. Bagi kamu yang mau belajar tentang nilai mutlak, yuk pantengin channel ini. Ini juga masih terkait dengan materi kalkulus 1 atau matematika dasar, atau di SMA pun ada materi nilai mutlak. Dalam matematika, nilai mutlak itu bisa disebut dengan nilai absolut, yaitu nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Apa sih maksudnya jarak antara bilangan itu dengan 0? Oke, kita lihat contoh pada garis bilangan ini. Contohnya nilai mutlak X adalah X. Nilai mutlak 3 adalah 3 di sini. Artinya apa? Berarti di sini jarak antara 3 dengan 0. Jarak antara 3 ini dengan 0 ada berapa? Kita lihat ini titik 3. Ini 0, berarti ada 1, 2, 3. Oke, berarti itu. Oke, contoh selanjutnya. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Artinya jarak titik min 5 ini dengan 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada 5. Itu maksud dari hasilnya ini 3 dan 5. Berarti terkait dengan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Oke, bisa dipahami ya? Contoh yang sama penjelasan tadi. Jadi pada soal itu berapa besarnya nilai mutlak 5? Itu adalah 5. Dari mana 5-nya? Adalah nilai mutlak dari 5 adalah 5, yaitu jarak dari 0 ke 5, yaitu ada 5 unit. Dan nilai mutlak dari min 5 adalah 5, jarak dari 0 ke min 5 itu ada 5 unit. Ini contoh 2 tambah min 7 adalah nilai mutlak di min 5 adalah 5. Atau kita lihat pada garis bilangan. Ini untuk contoh yang pertama 5, dan garis bilangan yang kedua 2 tambah min 7 adalah nilai mutlak min 5 adalah 5. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan. Oke. Sekarang kalau ditanya berapa sih nilai mutlak dari 0, nilai mutlak dari 0 berarti jarak 0 ke titik 0, pastinya ya 0. Jadi jarak titik 0 ke 0 ya 0. Oke. Masih bingung? Yuk pelajari lagi. Untuk lebih memahami lagi tentang nilai mutlak, kita bahas kembali nilai mutlak secara detail. Yang pertama, kita masuk dulu pada simbol. Untuk simbol nilai mutlak, atau biasanya dia dilambangkan dengan tanda seperti ini. Misalnya nilai mutlak X, nilai mutlak dari 5, dan seterusnya. Yang berarti jarak. Jarak berarti dia selalu bernilai positif. Jadi tidak pernah bernilai negatif. Nah, itu. Misalnya nilai mutlak dari X kurang Y itu artinya jarak X terhadap Y, atau jarak antara Y terhadap X. Jadi sama saja ya, terhadap X. Contoh lain, nilai mutlak X
artinya jarak X terhadap 0 atau jarak 0 terhadap X. Nilai mutlak 5 artinya jarak 5 terhadap 0 atau jarak 0 terhadap 5. Atau nilai mutlak dari min 5 berarti jarak antara min 5 terhadap 0. Kalau kita lihat pada garis bilangan, nah, misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini negatifnya min 3, min 4, min 5. Maka kalau dia contohnya tadi adalah nilai mutlak 5, berarti jarak titik 5 ini dengan 0. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atau nilai mutlak min 5 tadi berarti dia jarak antara 0 dengan min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu cara memahami nilai mutlak. Tadi udah disampaikan bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Karena jarak tidak mungkin bernilai negatif. Nah, kenapa ada di sini min 5? Min 5 itu artinya tadi min nilai mutlak dari 5 itu adalah 5. Datangnya dari mana? Berarti dia min 5. Dikali min 5 berarti dia 5. Oke, sampai di sana bisa dipahami ya. Konsep nilai mutlak itu secara definisi yaitu nilai mutlak X, misalnya X itu adalah bilangan real, sama dengan dia akan bernilai positif X jika X itu besar sama dengan 0. Dan nilai X akan bernilai negatif jika X kecil dari 0. Jadi ini konsep nilai mutlak secara definisi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan mutlak atau nilai mutlak ini, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua secara kuadrat, dan yang ketiga adalah secara definisi seperti ini. Nah, kali ini kita membahas terlebih dahulu tentang nilai mutlak atau konsep nilai mutlak secara definisi. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X secara definisi dia adalah X untuk X besar sama dengan 0 dan min X untuk X yang kecil dari 0. Nah, kenapa di sini min X? Ini dia secara implisit atau secara intrinsik saja. Nanti dia min X kali negatif, dia akan bernilai positif. Nah, di sini nilai mutlak X tergantung dari nilai X itu sendiri. Apa
apakah di sini positif atau negatif. Karena di sini dia bernilai positif, maka X-nya itu besar sama dengan 0. Jadi tergantung dari yang di dalam tanda mutlak. Artinya untuk nilai mutlak harus dilihat dari nilai mutlak itu sendiri. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, nilai mutlak dari X min 3. Yang pertama kita lihat dulu, X min 3 itu negatif atau positif. Jika positif maka dia sama-sama atau sama persis. Kalau dia negatif maka dia dinegatifkan. Maka nilai mutlak dari X min 3 ini secara definisi berarti X min 3 karena dia besar sama jadi positif, jadi sama persis. Jika X min 3 besar sama dengan 0 dan dia akan bernilai negatif jika dia X-nya itu adalah X min 3 kecil dari 0. Nah, dari soal yang pertama ini sudah didapatkan secara definisi tadi X min 3 jika X min 3 itu besar sama dengan 0 min X min 3 jika X min 3 nya kecil dari 0. Kalau kita selesaikan ini berarti dia adalah X nya sama dengan ya di sini X besar sama dengan 3, sedangkan di sini adalah min X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3 dan X kecil dari 3. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua. Nilai mutlak dari X tambah 2. Nah, ini tergantung dari nilai mutlak itu sendiri seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa nilai mutlaknya itu harus dilihat dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi secara definisi karena X tambah 2 itu kita lihat dulu apakah dia positif atau negatif. Karena dia positif karena dia besar sama dengan 0. Positif 2 berarti dia positif. Maka dia sama persis X tambah 2. Untuk X ini tambah 2 besar sama dengan 0. Berarti di sini X-nya besar sama dengan min 2. Sedangkan di sini yang negatifnya min X ini dikali ya tambah 2 untuk X kecil dari min 2. Jadinya min X min 2. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nilai mutlak 2X kurang 1. Berarti kalau kita masukkan secara definisi berarti dia nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan ya kita lihat juga 2X kurang 1 itu positif atau negatif. Karena dia positif maka dia sama persis 2X kurang 1 untuk 2X kurang 1 besar sama dengan 0. Sehingga di sini
X-nya besar sama dengan setengah. Sedangkan negatifnya berarti 2X kurang 1. Ini berarti min 2X tambah 1 untuk X yang kecil dari setengah. Setengahnya dapatnya dari mana? Setengah ini datangnya adalah 2X kurang 1 besar sama dengan 0. Berarti 2X besar sama dengan 1X besar sama dengan setengah. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Soalnya berbunyi untuk X besar sama dengan 2/3, tentukan nilai harga mutlak dari 1 dikurang harga mutlak 3X kurang 1 tanda mutlak. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat petunjuk di soal ini adalah X-nya besar sama dengan 2/3. Nah, kita lihat yang di dalam tanda mutlak yang ini. Nah, di sini 3X-nya dikali 3. Berarti dia 3X besar sama dengan 2/3. Nah, kemudian di sini karena dia di sini dikali 3 X-nya, maka di sini juga dikali 3. Ini habis, sehingga didapatkan 3X besar sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat lagi yang di dalam tanda mutlak itu sendiri. Di sini, ini kita lihat lagi ya. 3X-nya itu dikurang 1. Maka luas kiri, luas kanan sama-sama dikurang 1. 3X kurang 1 besar sama dengan 2 kurang 1. Nah, berarti di sini besar sama. Berarti di sini adalah positif. Maka 3X kurang 1 nilai mutlaknya itu sama dengan dirinya sendiri karena dia bernilai positif, berarti 3X kurang 1. Selanjutnya kita lihat ke persamaan awal kembali. Di sana adalah nilai mutlak dari 1 kurang nilai mutlak dari 3X kurang 1. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini berarti ini soal ya, soalnya ini. Berarti 1 kurang. Tanda mutlak yang ini udah kita cari tadi, berarti dia tanda mutlak 3X kurang 1. Berarti 1 kurang 3X kurang 1. Yang ini. Nah, sama dengan 1 atau sama dengan min 3 ulang. Ini bisa kita tulis menjadi 3X tambah min 3X, min 3X tambah 2. Nah, dari nilai min 3X ini apakah positif atau negatif? Nah, untuk menentukan
nilai ini min 3 tambah 2 itu apakah dia positif atau negatif? Petunjuknya tadi adalah X besar sama dengan 2/3. Nah, di sini ingat, kalau dia dikali atau dibagi dengan tanda negatif, atau dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya harus menyelesaikannya. Kita lihat ini. Di sini X tandanya belum jelas ya. 2/3. Karena di soal ini yang akan kita cari itu X-nya dikali negatif 3, di kirinya ini dikali negatif 3, maka di sini juga dikali negatif 3. Ini habis, ini habis. Nah, karena dikali dengan tanda negatif, maka tanda itu berubah menjadi kecil sama dengan. Berarti min 3X kecil sama dengan min 2. Sehingga kita selesaikan min 3X tambah 2 kecil sama dengan 0. Nah, apakah nilai min 3X tambah 2 ini positif atau negatif? Nah, karena dia kecil sama dengan 0, kecil, berarti dia bernilai negatif. Sehingga nilai mutlaknya dari min 3X tambah 2 sama dengan min kali min 3X tambah 2. Sama dengan 3X kurang 2. Itulah hasil dari persamaan tersebut. Semoga bisa membantu kamu dalam memahami tentang nilai mutlak. Oke. Yuk kita lihat contoh soal. Selesaikanlah persamaan min 3 kali nilai mutlak X kurang 4 tambah 5 sama dengan 14. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini langkah pertama kita isolasi terlebih dahulu yang memiliki tanda mutlak. Artinya kita pisahkan. Jadi di sini 5 ini tidak ada tanda mutlaknya, kita pindahkan dia ke kanan. Sehingga didapatkan 14 kurang 5. Ingat, tandanya berubah kalau dia pindah ke kanan. Berarti tinggal min 3 kali X kurang 4 agar mutlaknya sama dengan 9. Ini menjadi pembagi, berarti X kurang 4 sama dengan 3. X kurang 4 itu adalah X dalam tanda petik. Masih ingat ya, X dalam tanda petik artinya dia adalah nilai mutlak. Nah, di sini dapat dituliskan bahwa X kurang 4 sama dengan 3. Ingat secara definisi X-nya tadi. Atau X kurang 4 sama dengan min 3. Sehingga X kurang 4 sama dengan 3 ini 4-nya dipindah, dapatkan X sama dengan 7. Atau ini menjadi X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian dan persamaan ini adalah 7,1. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang lain. Tentukanlah himpunan penyelesaian dan persamaan dalam tanda mutlak itu adalah 4 kurang 2 per 5X kurang 7 sama dengan 13. Nah, menyelesaikannya caranya sama dengan yang tadi. Kita isolasi dulu tanda mutlak, berarti min 7-nya kita pindah, ini jadinya 20. Maka, ingat X dalam tanda petik tadi. Nah, ini jadinya persamaannya 4 kurang 2 per 5X sama dengan 20. Atau 4 kurang 2 per 5X sama dengan min 20. Sehingga, ini min 2 per 5X sama dengan 20 dikurang 4. 4-nya dipindah ke kanan. Sehingga 2
per 5 X sama dengan 16. Berarti hasil X-nya adalah min 40. Atau min 2 per 5 X sama dengan min 24. Sehingga X-nya sama dengan 60. Maka himpunan penyelesaiannya min 40,60. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nilai mutlak X tambah 1 sama dengan min 4. Nah, untuk ini artinya kita disuruh mencari nilai X ini yang berjarak min 4. Nah, kira-kira apakah ada jarak yang bernilai negatif? Nah, seperti kita tahu bahwa jarak itu tidak ada bernilai negatif. Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, tidak ada nilai X yang memenuhi. Min 2 dikali nilai mutlak 3X kurang 6 tambah 1 sama dengan min 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan persamaan, kita tetap tidak lepas dari definisi dari nilai mutlak. Nah, ingat definisinya adalah nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X itu X yang positif jika X besar sama dengan 0, negatif jika X kecil dari 0. Nah, dengan memasukkan nilai mutlak 3X kurang 6 sama dengan 3. Kenapa ini jadi 3? Sebelum memasukkan ke definisi nilai mutlak, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini min 2 nilai mutlak dikali nilai mutlak 3X kurang 6 sama dengan min 5 kurang min 1. Artinya kita pisahkan terlebih dahulu nilai mutlak dengan 1 ini. Sehingga didapatkan 3X kurang 6 sama dengan 3. Sehingga X-nya adalah 3 untuk X besar sama dengan 2. Kemudian kita masukkan kembali ke definisi yang kedua, nilai min X itu untuk X kecil dari 0. Nah, persamaan tadi kita masukkan dengan cara yang sama, min 3X kurang 6 sama dengan 3. Sehingga didapatkan nanti adalah X sama dengan 1 untuk X kecil dari 2. Kalau kita lihat garis bilangannya, bahwa untuk X yang besar sama dengan 2. Jadi besar sama jadi artinya dari 2 ke nilai positifnya. Itu X-nya adalah 3. Sedangkan X sama dengan 1 untuk X kecil dari 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan min 2 dikali nilai mutlak 3X kurang 6 tambah 1 sama dengan min 5 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Oke sobat, di awal kita udah bahas bahwa cara penyelesaian nilai mutlak itu ada beberapa cara, yaitu cara langsung, cara kuadrat, dan cara definisi. Cara definisi sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang secara singkat kita bahas tentang cara langsung dan cara kuadrat. Atau kita ambil satu soal, kita gunakan ketiga cara. Misalnya, berapa hasilnya nilai mutlak dari X kurang 5 sama dengan 8. Nah, ambil yang pertama cara langsung. Ini secara langsung. Jadi, nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 8. Berarti ini tinggal kita langsung menyelesaikannya. Berarti X kurang 5 sama dengan 8. Itu pilihannya. Atau X kurang 5 sama dengan min 8. Ini didapatkan X sama dengan
13. Ini X sama dengan min 3. Kita gunakan cara kedua, cara kuadrat. Cara kuadrat ini yang pertama kita tinggal tuliskan terlebih dahulu. X kurang 5 sama dengan 8. Langkah selanjutnya, kuadratkan kedua sisi. Kuadratkan kedua sisi. Jadi sama-sama dikuadratkan. Hingga didapatkan X kurang 5 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat. Kemudian pindah ruaskan. Pindah ruaskan ini berarti X kurang 5 kuadrat, 8 kuadrat dipindahkan kurang 8 kuadrat sama dengan 0. Kemudian selanjutnya faktorkan. Nah, faktorkan berarti ini kita faktorkan dia. Karena ini persamaan kuadrat. Jadi, X kurang 5 tambah 8. X kurang 5 tambah 8. X kurang 5 kurang 8 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini berarti dia X sama dengan min. X tambah 3. Berarti X sama dengan min 3. Sedangkan untuk ini berarti X sama dengan 13. Nah, cara yang ketiga, cara definisi. Berarti nilai mutlak X kurang 5 sama dengan yang positifnya X kurang 5 sama dengan 8 untuk X kurang 5 besar sama 0. Sedangkan ini min X kurang 5 sama dengan 8 untuk X kurang 5 kecil dari 0. Nah, ini jadinya min X tambah 5 sama dengan 8. Nah, ini kita selesaikan, berarti ini X sama dengan 3. Oh, maaf. 13 untuk X besar sama dengan 5. Ini X sama dengan min 3 untuk X kecil dari 5. Oke, itu cara langsung, cara kuadrat, dan cara definisi. Secara langsung, kalau secara langsung hanya bisa digunakan untuk yang di dalam tanda mutlak saja. Sedangkan kalau di luar itu dia tidak bisa. Jadi artinya cara langsung dan cara kuadrat tidak bisa untuk semua soal. Jadi artinya cara yang jitu untuk menyelesaikan semua soal itu adalah menggunakan cara definisi. Tapi kalau dia bisa digunakan cara langsung, gunakanlah cara. Ada contoh lain, misalnya 3X
tambah 4 sama dengan X kurang 8. Kita gunakan cara kuadrat. Berarti kita kuadratkan kedua sisi. Berarti 3X tambah 4 dikuadratkan. X kurang 8 dikuadratkan. Pindah ruaskan, berarti 3X tambah 4 kuadrat kurang X kurang 8 dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian baru kita faktorkan. Faktorkan ini ingat sifatnya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, tadi A kurang B. Jadi di sini A tambah B berarti kita faktorkan terlebih dahulu. 3X tambah 4 tambah X kurang 8 dikali 3X tambah 4 kurang X tambah 8 sama dengan 0. Ini dari mana? A tambah B. A 3X tambah B. X-nya. Kali A kurang B. Jadi di sini 3X tambah X berarti 4X kurang 4. Ini 2X tambah 12 sama dengan 0. Ini X sama dengan 1. Ini X sama dengan min 6. Nah sekarang ini kita uji terlebih dahulu. Uji kebersamaan asal. Nah, kita masukkan satu-satu. 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Kalau kita masukkan 1 berarti 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 1 kurang 8. Berarti 7 sama dengan min 7. Ini. Kemudian yang kedua X min 6. 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Ini kalau kita masukkan min 6, 3 kali min 6 tambah 4. Min 6 kali min 8 berarti min 6 kali min 8 ya. Berarti di sini min 18 tambah 4 sama dengan min 14. 14 sama dengan min 14. Nah, artinya di sini ini tidak memenuhi pernyataan itu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Atau boleh ditulis seperti itu. Kalau soal itu kita selesaikan dengan cara definisi, 3X tambah 4 nilai mutlaknya besar sama dengan 0. Atau X tambah 4 kecil dari 0. Cara definisi kita ada dua pilihan, besar sama 0 atau kecil dari 0. Maka kita selesaikan satu-satu. Di sini maka ini menjadi 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Itu soalnya tadi. Sehingga 2X dipindah ya. Sama dengan
min 12. X sama dengan min 6. 3X besar sama dengan min 4. Kalau yang ini, berarti X besar sama dengan min 4 per 3. Untuk yang kecil dari 0, maka di sini min, ingat, min X, ingat secara definisi, min 3X ya, tambah 4 sama dengan X min 8, atau min 3X min 4 sama dengan X min 8. Berarti di sini min 4X sama dengan min 4. X sama dengan 1. Kemudian di sini mengikuti syaratnya 3X tambah 4 kecil dari 0, berarti X 3X kecil dari min 4. X kecil dari min 4 per 3. Apakah 1 ini kurang dari 4 per 3? Ini apakah 1 kecil dari 4 per 3? Jawabannya tidak. Maka dia himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong karena tidak memenuhi ketentuannya. Nah, jadi cara definisi tinggal dimasukkan apakah nilai X-nya cocok, sedangkan cara kuadrat harus diuji terlebih dahulu. Oke, semoga lebih memahami tentang persamaan dengan menggunakan cara nilai mutlak ini. Oke Sobat Stiken, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang nilai mutlak. Selalulah belajar, berusaha, dan terus berusaha. Jangan pernah berputus asa dalam belajar, karena putus asa akan mematikan segala usaha. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.